Nama Andi Kusnanto, saya masyarakat biasa. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah yang krusial di Indonesia adalah utang. Yang saya tanyakan pada Gus Dur adalah bagaimana Gus Dur nanti ketika menjadi presiden membayar utang caranya. Soalnya itu calon presiden yang lain tidak ada yang menyinggung seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana setujukah Gus Dur ketika kita lihat bahwa Indonesia sebagai suatu perusahaan, bahwa Indonesia sangat bangkrut di sini, banyak utangnya. Bagaimanakah Gus Dur, apakah setuju kalau ada usulan bahwa Indonesia itu dilikuidasi, diganti menjadi apakah namanya, apakah yang tadi sistemnya disebutkan Gus Dur tadi itu dilikuidasi, semuanya dilikuidasi, diganti dengan baru. Apakah seperti itu Gus Dur setuju atau bagaimana? Saya tidak setuju. Mungkin kita ke pertanyaan berikut. Silakan. Bapak yang itu dulu, Pak. Mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nama saya Abadi. Saya adalah salah satu pengusaha kecil yang termasuk tertindas di negeri ini. Mudah-mudahan Bapak jadi presiden nanti supaya saya bisa jadi Lim Sulyong jilid 2. Terima kasih. Pertanyaan saya, di situ dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa tanah dan air adalah milik negara. Nah, sampai saat ini semua tanah dan air kita di Indonesia ini sudah bukan milik kita lagi, Pak Gus Dur. Semua sudah milik orang asing dan juga sudah semuanya milik keluarga pejabat dan kroni-kroninya, milik rakyat nggak ada lagi. Nah, apakah nanti Gus Dur dapat memperjuangkan jika tanah yang ada di rumah saya itu terdapat emas, berlian dan gas bumi akan menjadi milik saya? Apakah Gus Dur bersedia nanti memperjuangkan merubah undang-undang dasar tersebut? Itu pertanyaan saya pertama. Sehingga kalau itu bisa berubah nanti menjadi milik rakyat, maka insya Allah rakyat Indonesia ini akan menjadi kaya raya. Pertanyaan saya yang kedua adalah bahwa UKM ini kelihatannya is only a wish and is only a dream. Kelihatannya masih jauh daripada jauh panggang dari apinya. Jadi menurut saya Gus, tidak ada salahnya kalau departemen UKM itu sebaiknya dibubarkan saja Gus. Lebih bagus pembiayaan departemen itu diberikan saja kepada kredit kecil, itu jauh lebih baik Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dulu Gus Dur. Ya. Tentang bayar utang dan likuidasi tadi. Ya, menurut saya itu kita terikat kepada sistem perdagangan internasional dan kita tidak mau keluar dari situ. Jadi karenanya ya kita namanya punya utang ya harus bayar. Tetapi tentu saja ada negosiasi tentang kapan dibayarnya, berapa jumlah pembayaran, bunganya dan sebagainya, dinegosiasi kembali. Jangan kayak sekarang nurut aja apa katanya IMF. Ya, jadi itu nomor satu. Sebab risikonya kalau tidak itu besar sekali. Tetapi, nah ini tetapinya ya, bahwa kita harus jelas kepentingan kita itu nomor satu lebih dahulu. Jadi kita jangan mau umpamanya dalam negosiasi itu ngalah kayak sekarang ya, sampai divestasi Indosat membahayakan keamanan kita sendiri, kan udah gila itu. Nah jadi karenanya itu jalannya, kita tidak keluar dari sistem perdagangan internasional yang bebas, kita tetap bersandar kepada persaingan yang bebas dan tetap menggunakan ukuran-ukuran efisiensi yang rasional. Itu sebagai persyaratan ekonomi yang benar, ekonomi yang berjalan sehat. Sekarang ini nggak sehat ya, jadi harus disehatkan kembali. Nah nanti kalau sudah disehatkan kembali, banyak sekali penghematan dapat dilakukan, kemampuan membayar utang pun ada. Kalau sekarang ini udah seperti orang udah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah itu, jadi sebabnya bukan persoalan hutangnya itu ansih, tetapi adalah karena keadaan kita yang demikian parah. Yang kedua, bahwa tidak bisa kita hanya mendasarkan diri pada ekspor saja. Ekspor saja satu sebagian saja, tapi ekonomi dalam negeri pun harus kuat, pasar dalam negeri harus bagus. Ludwig Erhard yang menjadi kanselir kedua Jerman Barat setelah Konrad Adenauer menggunakan atau menyusun apa yang dinamakan sebagai konsep Social und Marktwissenschaft, ekonomi yang berdasarkan fungsi sosial dan pasaran ya, sebagai koreksi terhadap Lebensraum
ruang bergerak, ruang hidup dari Hitler yang sifatnya politis menjarah negara tetangga. Sekarang berebut pasar dengan yang lain. Mau tidak mau kita harus begitu. Dan kita udah ada menang, sudah tampak beberapa hal kita itu menang. Karena apa? Ya ini yang penting sekali ya. Karena kita itu benar-benar kaya di dalam 3 sumber alam. Produk hutan, 2 kekayaan laut, dan 3 pertambangan. Orang lain itu bisa ekspor barang-barang diproses. Lah kita ini kan karena prosesnya itu mahal, high economic cost itu, maka di negara kita untuk memproduksi sesuatu biayanya mahal. Kalau kita buat semurah mungkin, wow, ekspor akan lari ke sini semua, minta barang dari kita karena harganya lebih murah. Ya, dan yang kedua tadi masalah Anda mau tidak merubah Undang-Undang Dasar bila? Ya, Undang-Undang Dasar itu tentu saja ada yang harus direvisi ya. Tadi bagus sekali Bapak itu mengatakan bahwa hak milik atas tanah itu jangan sampai keluar dari tangan rakyat. Memang ya ironis tuh sekarang kalau ada orang punya tanah ya, nah kemudian ditemukan minyak, dia nggak punya apa-apa, kata orang Jawa ngaplo, nggak dapat apa-apa ya. Ini nggak bisa bahwa dia yang ada di situ, minyak ada ditemukan di tanah dia, ya dia yang berhak kalau memang dia punya hak atas tanah itu. Jadi memang saya setuju Undang-Undang Dasar harus direvisi dalam hal ini. Tetapi ya, revisi Undang-Undang Dasar itu tidak gampang Pak ya, itu harus kita usahakan bergenerasi-generasi. Lama ya Gus? Lama. Rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih juga. Apa yang nggak dikorupsi sekarang? Tambah lama tambah gede korupsinya ini. Jelas utangnya tambah, korupsinya tambah, bukannya dihilangkan. Begitu kok ngaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Ini omongan goblok. Kenapa? Karena demokrasi itu intinya adalah kedaulatan hukum. Nah, selama di kita orang korupsi, orang melanggar hukum dan sebagainya tidak diapa-apakan, maka selama itu berarti tidak ada demokrasi. Percuma aja ngomong demokrasi, percuma. Demokrasi telah mulai di Indonesia, kata orang-orang itu. Alah, menurut Mas, ikut-ikutan nggak ngerti urusannya. Daripada ikut-ikutan zamannya Soeharto, hanya karena ada MPR, ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Presiden, ada BTK, ada legislasi, itu dianggap sudah demokratis. Itu adalah lembaganya, tapi tradisi demokrasinya nggak ada. Ini yang harus dimulai oleh pemerintah, membuat tradisi demokrasi ini. Jadi karena itu ya kita harus sadar betul akan hal ini. Nah, terakhir saya ingat pesan Gus Dur menjelang wafat, masih terbata-bata bicaranya itu, dan saya masih simpan catatannya. Hati-hati Nasaruddin. Apa Gus? Suatu saat nanti ini perlu dicermati, pertumbuhan ekonomi di negeri ini tidak berbanding lurus dengan mayoritas penganutnya. Saya nggak ngerti maksudnya Gus Dur. Dia jelaskan maksudnya apa Gus? Nah ini perlu dicermati, hati-hati, jangan sampai nanti akan pasti terjadi, tapi itu harus disiapkan solusinya. Perekonomian nanti akan dikuasai oleh kelompok minoritas agama, sementara mayoritas agama ini nanti akan jadi penonton. Jadi ini harus dicarikan solusinya. Dan tidak pernah saya mendengarkan kata-kata setelah itu, Gus Dur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah Gus Dur. Saya nggak tahu apakah teman-teman juga pernah mendengarkan kata-kata itu.